Pernah nggak sih punya ide bisnis yang keren banget, tapi langsung bingung, waduh, urusan hukumnya gimana ya? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas soal fondasi legal bisnis di Indonesia. Tujuannya, supaya ide brilian Anda itu bisa berdiri di atas dasar yang super kokoh. Punya ide cemerlang itu baru setengah perjalanan loh. Langkah pertama yang paling krusial itu justru memilih baju hukum yang pas buat bisnis Anda. Kenapa penting? Karena pilihan ini bakal ngaruh ke semuanya, mulai dari urusan pajak sampai ke tanggung jawab pribadi Anda. Jadi, apa aja sih pilihannya? Anggap aja kita lagi milih kendaraan buat perjalanan bisnis. Nah, kita mulai dari yang paling simpel dan paling lincah dulu ya. Oke, pilihan pertama, jadi kapten di kapal Anda sendiri. Ini yang kita sebut sebagai perusahaan perseorangan. Di sini, simpelnya bisnis itu ya Anda, dan Anda itu ya bisnis. Nggak ada bedanya. Gampangnya gini, bisnis ini pemiliknya cuma satu orang, Anda sendiri. Nah, yang paling penting buat diingat, secara hukum nggak ada pemisahan antara aset pribadi Anda sama aset bisnis. Ini poin kunci banget. Nah, ini nih pedang bermata duanya. Enaknya, gampang banget ngurusnya dan murah buat didirikan. Nggak pakai birokrasi yang ribet. Tapi kekurangannya juga besar, karena nggak ada batasan antara kantong bisnis dan kantong pribadi. Kalau bisnisnya punya utang, aset pribadi Anda bisa ikut terseret. Hati-hati ya. Terus, gimana kalau satu orang aja rasanya kurang? Mungkin Anda butuh modal lebih besar atau butuh keahlian lain dari teman. Nah, saatnya kita naik level ke struktur berikutnya, yaitu persekutuan. Kalau di sini, Anda nggak lagi jalan sendirian. Ini semua tentang kekuatan kolaborasi. Jadi, dua orang atau lebih gabungin modal, keahlian, dan tenaga mereka. Kuncinya itu di kepemilikan dan tanggung jawab bersama. Yang asiknya dari persekutuan, modal itu nggak harus selalu dalam bentuk uang loh. Bisa jadi satu partner nyumbang keahlian masaknya, sementara partner lain nyediain tempatnya. Makanya bentuk ini populer banget buat bisnis kayak restoran, bengkel, atau salon. Oke, sekarang kita masuk ke kelas berat. Ini adalah struktur yang dirancang buat mimpi dan ambisi yang jauh lebih besar. Kita bicara soal kerangka kerja untuk bisnis yang mau tumbuh pesat dan berskala masif, perseroan terbatas, atau yang biasa kita kenal sebagai PT. Nah, ini dia yang benar-benar mengubah permainan. Sebuah PT itu dianggap sebagai pribadi yang terpisah di mata hukum. Maksudnya, perusahaan bisa punya aset sendiri, punya utang atas namanya sendiri, total terpisah dari para pemiliknya. Dan modalnya didapat dari penjualan saham. Jadi, apa sih kekuatan supernya PT? Ya ini, kemampuannya buat ngumpulin dana dalam jumlah yang masif. Dengan menjual potongan-potongan kepemilikan atau saham ke banyak orang, PT bisa mendanai proyek raksasa yang nggak mungkin bisa dilakukan sendirian atau berdua. Oke, kita rangkum cepat ya sumber modalnya. Perusahaan perseorangan dari kantong pribadi. Persekutuan dari modal patungan para partner. Dan PT dari ribuan bahkan jutaan investor lewat penjualan saham. Kelihatan kan? Beda skalanya fundamental banget. Tapi perlu diingat, mau apapun bentuk hukumnya, nggak ada bisnis yang hidup sendirian. Seperti yang bisa kita lihat di sini, setiap perusahaan itu ada di tengah-tengah sebuah ekosistem. Ada hubungan dengan karyawan, pelanggan, pemasok, sampai pemerintah. Sip, kita udah milih kendaraannya nih. Sekarang pertanyaannya, muatan apa yang mau kita bawa? Nah, ini yang bakal nentuin jenis operasi bisnis Anda. Secara garis besar, ada 3 mesin bisnis. Pertama, manufaktur. Ini adalah mereka yang bikin barang. Contohnya PT Unilever yang ngubah bahan baku jadi sabun. Kedua, ada perusahaan dagang. Mereka ini jualin lagi barang yang udah jadi, kayak Alfamart yang nyediain produk di raknya. Dan ketiga, ada perusahaan jasa. Nah, kalau ini yang dijual bukan barang fisik, tapi keahlian atau pengalaman. Misalnya Hotel Santika yang menjual jasa penginapan. Jadi, kita udah lihat ya semua pilihannya, mulai dari struktur hukumnya sampai ke jenis operasinya. Ini tuh bukan sekedar formalitas administrasi loh, ini adalah keputusan strategis yang bakal jadi cetak biru alias blueprint dari bisnis yang akan Anda bangun. Ujung-ujungnya semua bisnis pasti ngejar untung kan? Tapi coba deh ingat ini, laba itu ibarat puncak gunung yang jadi tujuan kita. Nah, struktur bisnis yang tepat itu adalah jalur pendakian yang aman buat sampai ke sana. Tanpa fondasi yang kuat, puncak itu ya cuma mimpi. Sekarang, giliran Anda. Dengan semua pilihan yang udah kita bahas tadi, pertanyaannya bukan lagi sekedar apa ide bisnis Anda, tapi lebih dalam dari itu. Di atas fondasi sekuat apa Anda akan membangun ide tersebut?